Di dalam sebuah kelompok bajak laut, peran dari orang kedua atau wakil kapten sangatlah besar. Posisi ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Bahkan, beberapa wakil kapten dalam cerita One Piece dispekulasikan memiliki kekuatan yang setara dengan sang kapten. Namun, hingga kini, mereka tak pernah memiliki posisi tersebut. Ketika kita diperkenalkan dengan kelompok bajak laut Rocks, kelompok ini berisikan para bajak laut yang memiliki kekuatan di luar nalar. Beberapa kru terkuat dari kelompok bajak laut Rocks seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, dan Shiki adalah kru yang pantas menjadi seorang kapten. Dan benar saja, setelah kelompoknya dibubarkan, mereka mulai membentuk kelompok bajak laut dan menjadi seorang kapten di kelompoknya masing-masing. Sejauh cerita One Piece yang sudah berjalan, ada beberapa nama yang pantas menjadi seorang kapten. Namun, hingga kini, mereka tak pernah memiliki posisi tersebut. Bahkan, setelah kelompoknya bubar pun, mereka memilih untuk pensiun dan tidak membentuk kelompoknya sendiri. Kali ini, Anime Multiverse akan membahas semua bajak laut yang pantas dan belum pernah menjadi seorang kapten di dunia One Piece. Yang pertama ada Ben Beckman, tangan kanan dan orang kedua terkuat di kelompok bajak laut Akagami ini. Merupakan salah satu karakter yang sangat ditunggu aksinya oleh para fans. Ben Beckman adalah orang yang sangat pintar. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Oda Sensei sendiri jika Ben adalah karakter paling pintar di Arc is Blue. Selain itu, kekuatan yang dia miliki tak bisa diragukan lagi. Beckman adalah petarung yang sangat unik. Dia menggunakan senapan sebagai senjata utamanya. Diketahui jika Ben terkenal dengan tembakan yang tak pernah meleset. Dia juga mampu melapisi pelurunya dengan haki. Bahkan petarung sekelas Kizaru saja memilih untuk terdiam ketika Beckman mengangkat senapannya. Kemudian kemampuan dari Beckman juga sudah mendapatkan korban. Diketahui jika dia adalah orang yang membuat tangan dari Eustace Kid putus. Dengan semua kemampuan yang dia miliki, Ben Beckman pantas menjadi seorang kapten. Namun, hingga kini, dia masih menjadi wakil kapten di bajak laut Akagami. Selain itu, banyak fans yang berspekulasi jika Beckman adalah otak di balik semua yang dilakukan oleh Akagami no Sense. Kemudian yang kedua, Dracul Mihawk. Untuk karakter yang satu ini, tentu saja semua orang akan setuju jika Mihawk pantas menjadi seorang kapten. Namun, dari awal karirnya sebagai bajak laut, Mihawk tak pernah memiliki kru. Dia selalu berlayar sendirian dengan perahu kecilnya. Jika kita berbicara tentang kekuatan, Mihawk adalah salah satu karakter terkuat di One Piece. Dia merupakan orang yang mampu mengimbangi kekuatan dari Shanks. Bahkan, pertarungan mereka berdua sampai terdengar di seluruh Grand Line. Mihawk adalah bajak laut yang tak memiliki ambisi untuk mendapatkan One Piece. Sebagai orang yang menyandang gelar sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, Mihawk hanya ingin hidup santai tanpa gangguan. Namun, setelah sistem Shichibukai dibubarkan, dia bergabung dengan Cross Guild. Dan dalam kelompok ini, Mihawk dianggap menjadi bawahan dari Yonko Bagi. Jika kita membandingkan kekuatan dari semua anggota Cross Guild, Mihawk adalah orang yang pantas menjadi pemimpin. Namun, dia sendiri tak memperdulikan hal tersebut. Bahkan, Mihawk sendiri menyetujui jika Bagi dijadikan sebagai pemimpin dari Cross Guild. Yang ketiga ada Kuzan. Kuzan atau yang lebih dikenal sebagai Aokiji merupakan salah satu karakter terkuat dalam ceritanya. Dia adalah mantan admiral dan mantan calon fleet admiral angkatan laut. Kuzan memiliki kekuatan dari buah iblis Hienomi dan dia juga mampu memaksimalkan kekuatan buah iblisnya. Selain itu, kekuatan ini juga merupakan kekuatan yang memiliki efek destruktif yang sangat besar.
Kemudian, Kuzan juga merupakan salah satu murid dari Garp. Dia berlatih memukul kapal perang sejak usianya masih sangat muda. Berkat semua kemampuan ini, karirnya di Angkatan Laut sangat cemerlang. Kuzan sudah menjadi admiral cukup lama. Dia juga dicalonkan sebagai Fleet Admiral. Namun, karena dia harus bersaing dengan Sakazuki, Kuzan harus bertarung dengannya. Dan setelah pertarungan ini, Kuzan memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut. 海軍を去った。 Awalnya, Kuzan tak memiliki niat untuk menjadi seorang bajak laut. Tetapi, ketika dia mendapatkan tawaran dari Kurohige, Kuzan memutuskan untuk bergabung dengannya. Sekarang, dia menjadi salah satu dari 10 Titanic Captain di kelompok bajak laut Yonko Kurohige. Tetapi, jika dari awal, Kuzan memiliki keinginan untuk menjadi bajak laut dengan semua kemampuan yang dia miliki, dia adalah orang yang pantas menjadi seorang kapten. あらら。ちょっとごめんな、あんちゃん。 Kemudian yang keempat, Charlotte Katakuri. Katakuri adalah orang kedua terkuat di kelompok bajak laut Big Mom. Dia pertama kali diperkenalkan di Ark Wolcake Island. Pada saat itu, Katakuri diceritakan belum pernah kalah dalam pertarungan. Tetapi rekor ini berhasil dihancurkan oleh Luffy. Katakuri memiliki kekuatan buah iblis, Mochi Mochi no Mi. Dia juga sudah bisa membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Selain itu, dia juga mampu menguasai semua jenis haki, terutama Kenbun haki. Katakuri sudah berada di level advance. Setelah kekalahan Big Mom di Wano, kelompok bajak lautnya belum resmi dibubarkan. Tetapi karena nasib Big Mom belum diketahui, kelompoknya mengalami kekosongan posisi kapten. Dari semua anak yang Big Mom miliki, Katakuri adalah calon yang pantas untuk mengisi posisi tersebut. Namun, Katakuri belum lagi diperlihatkan beraksi. Bahkan, dia juga tidak ikut ke Wano. Kemudian, setelah lama, dia tak dimunculkan. Katakuri diperlihatkan lagi ketika dia mendengarkan siaran Vegapunk. Hal ini membuat fans meyakini jika Katakuri akan memiliki peran di perang puncak nanti. Kemudian yang kelima, ada Kozuki Oden. Oden merupakan samurai yang berasal dari Wano. Dia adalah pewaris shogun yang sah. Namun, karena Oden memiliki keinginan untuk berlayar ke lautan, dia tak pernah menjadi shogun. Oden adalah karakter yang memiliki nasib yang sangat unik. Dia pertama kali berlayar di kapal Shirohige. Bahkan, Oden juga menjadi salah satu komandan divisi di kelompok tersebut. Beberapa tahun kemudian, dia juga ikut berlayar dengan Roger ke Laftel. どうだった、最後の島は。 Setelah perjalanan yang luar biasa ini, Oden memutuskan untuk kembali ke Wano. Alasan Oden tak lagi menjadi bajak laut adalah karena dia sudah mengetahui semuanya. Kemudian, dia juga melihat Wano yang sudah mengalami banyak perubahan setelah kudeta Orochi. Oden berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Wano ke tangan klan Kozuki. Namun, dia harus gagal dan harus dieksekusi oleh Orochi. Jika saja Oden masih berlayar di lautan, dia bisa membentuk kelompoknya sendiri. Oden adalah karakter yang sangat kuat. Dia merupakan pendekar pedang dan pengguna ketiga jenis haki. Selain itu, Oden juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Jika saja Oden membentuk kelompok bajak lautnya sendiri, dia akan menjadi kapten yang sangat luar biasa. Yang keenam, Silvers Rayleigh. Tangan kanan dari sang raja bajak laut, sekaligus orang yang memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan ini, merupakan bajak laut legendaris yang masih hidup. Rayleigh dikenal sebagai pengguna haki yang sangat kuat. Kemudian, Rayleigh jugalah orang yang mengajari Luffy mengenai konsep haki. Jika berbicara mengenai kekuatan, tentu saja Rayleigh adalah salah satu karakter terkuat dalam ceritanya.
Bahkan di usia tuanya saja, Haki Rayleigh mampu membuat seorang Yonko untuk mundur. 荒い小僧大人げないが私は Setelah kelompok bajak laut Roger dibubarkan, Rayleigh memutuskan untuk pensiun. Jika saja dia memutuskan untuk membentuk kelompoknya sendiri, Rayleigh akan menjadi salah satu kapten yang bisa menduduki posisi Yonko. Dari segi kekuatan dan semua kemampuan yang dia miliki, Rayleigh sangat pantas menjadi seorang kapten. Tetapi sayangnya, dia memutuskan pensiun dan hanya menunggu anak yang ditunggu oleh Roger. 相手の気配をより強く感じる力、これが見聞者 Kemudian yang ketujuh, ada Killer. Killer merupakan wakil kapten dari kelompok bajak laut Kid. Dia juga termasuk dalam Supernova dan Wars Generation. Killer adalah petarung yang sangat unik. Dia menggunakan Kikoku sebagai senjata untuk bertarung. Walaupun kita jarang diperlihatkan aksinya, namun ketika Killer ikut bertarung di perang Onigashima, dia adalah karakter yang sangat kuat. Killer ikut melawan Kaido dan Big Mom. Kemudian dia juga berhasil mengalahkan Basil Hawkins. Killer dikenal karena loyalitasnya kepada sang kapten. Dia selalu menemani Kid di berbagai situasi, walaupun keduanya pernah terpisah ketika mereka berhasil dikalahkan oleh Kaido. Namun, jika kita bertanya, apakah Killer pantas menjadi seorang kapten? Tentu saja, jawabannya adalah sangat pantas. Dengan semua kemampuan dan reputasi yang dia miliki, Killer akan menjadi kapten yang sangat luar biasa dan kelompoknya akan menjadi ancaman besar bagi dunia. Kemudian yang selanjutnya, Roronoa Zoro. Orang kedua terkuat di kelompok bajak laut Yonko Topi Jerami ini merupakan calon pendekar pedang terkuat di dunia. Sejak awal ceritanya dimulai, Zoro sudah memiliki reputasi yang lebih besar dari Luffy. Namanya sudah terkenal di East Blue. Dia dikenal sebagai pemburu hadiah yang ditakuti oleh para bajak laut di sana. Bahkan di awal perjalanannya bersama Luffy, beberapa musuh yang mereka hadapi lebih mewaspadai Zoro. Jika kita berbicara mengenai kekuatan, tentu saja hal ini tak perlu diperdebatkan lagi. Zoro adalah orang yang sangat kuat. Dia juga sama seperti Killer, Supernova yang bukan seorang kapten. Dan dalam cerita yang terus berjalan ini, Zoro selalu menghadapi musuh yang memiliki kemampuan di atasnya. Tetapi setelah House Hoku Hakinya bangkit, kekuatan Zoro sudah berada di level yang sangat tinggi. Zoro adalah orang yang pantas menjadi kapten. Bahkan di beberapa momen, banyak yang merasa heran jika Zoro tak memiliki posisi tersebut. Selain kekuatan yang dia miliki, Zoro juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Dia sering membuat keputusan ketika topi jerami dalam masalah. Zoro juga selalu menjaga kehormatan Luffy sebagai seorang kapten. Jika saja Zoro memiliki kelompoknya sendiri, dia akan menjadi salah satu kapten terkuat di ceritanya, walaupun dia buta arah. Dan yang terakhir, Vinsmoke Sanji. Sanji merupakan kru yang paling sering bertengkar dengan Zoro. Banyak fans juga yang berpendapat jika Sanji lebih cocok menjadi wakil kapten di kelompok topi jerami. Posisi Sanji sendiri adalah seorang koki, namun dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia hanya mengandalkan tendangan, tetapi setelah exoskeletonnya bangkit, Sanji mengalami banyak peningkatan kekuatan. Dan hal inilah yang membuat fans kembali memperdebatkan posisi wakil kapten di bajak laut topi jerami. Sama seperti Zoro, Sanji juga adalah orang yang pantas menjadi seorang kapten. Hal ini bisa kita lihat di beberapa momen. Sanji bisa mengisi posisi kapten ketika Luffy atau Zoro tidak ada di kapal, seperti yang terjadi di arc Dressrosa
dan arc Zhou. Sama seperti Zoro, Sanji juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Jika Sanji membentuk kelompok bajak lautnya sendiri, kemungkinan besar ambisinya hanya ingin mendapatkan All Blue. Nah, itulah 9 karakter yang pantas menjadi seorang kapten. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.